Kenapa jemaah sekalian? Kita tidak boleh mengunjungi tempat-tempat kesyirikan dan kekufuran. Tempat mereka menyembah patung-patung yang ada di situ, atau menyembah dewa-dewi mereka, atau mengagungkannya, atau memberikan sesajen kepadanya, ataukah tempat ibadah musyrikin yang lain. Kenapa nggak boleh? Pertama, karena apabila kita ada di situ dan kita melihat mereka, lalu kita tidak mengingkari mereka, tapi cenderung dalam hati kita menyetujui, tidak menyalahkan, maka kita menjadi kafir seperti mereka. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kisah ini. Dan dalil lain yang lebih tegas lagi, surat An-Nisa ayat 140. Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum. Dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Quran apabila ayat-ayat Allah diingkari, apabila mereka melakukan kekafiran terhadap ayat Allah atau diperolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, janganlah kamu ikut di majelis mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kata Allah, innakum idzam mithluhum, kamu kalau begitu sama seperti mereka. Ini ancaman dari Allah. Kamu kalau berada di situ, kamu sama dengan mereka. Maka tidak boleh kita datang ke tempat-tempat kesyirikan dan kekafiran itu kecuali untuk satu tujuan, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau itu bagus, kita datang ke sana untuk menasihati mereka, kasih tahu bahwa menyembah itu hanya boleh kepada Allah. Patung-patung kalian ini tidak boleh disembah sedikit pun. Dia hanya makhluk dan dia tidak berdaya, tidak punya kekuatan apa-apa. Ajak mereka berpikir. Tapi kalau kita ke sana dan diam-diam saja, ancamannya berat sekali. Kata Allah, innakum idzam mithluhum, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Ini dalilnya. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kalau dia tidak sanggup dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya keimanan. Apa maksudnya mengingkari dengan hati jemaah sekalian? Artinya kita benci perbuatan mereka dengan hati kita. Dan bukti kalau kita benci, kita nggak ikut gabung di situ. Masa kita benci lalu kita gabung di situ? Apalagi cari hiburan, wisata. Berarti kita nggak benci. Orang benci itu adhaful iman, itu sudah selemah-lemahnya iman. Artinya kalau dalam hati dia nggak ada benci lagi kepada perbuatan syirik itu, berarti sudah tidak ada keimanan. Itu sudah selemah-lemahnya iman. Kalau imannya kuat, dia nasihati mereka dengan lisannya. Karena imannya lemah, dia tidak ngomong, dia tidak berani bicara. Tapi masih ada kebencian dalam hatinya, sehingga dia selamat, tidak sampai kafir. Tapi kalau hatinya sudah setuju, maka innakum idzam mithluhum, kata Allah, kamu sama dengan mereka, walaupun kamu nggak ikut melakukan. Jadi kalau betul-betul benci, tinggalkan majelis itu. Sama jemaah sekalian dengan kegiatan-kegiatan olahraga, kemudian mereka selebrasi dengan menyembah sesembahan mereka, lalu kita ada di situ, kita diam saja, sama hukumnya. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, bukankah dosa-dosa itu penyebab musibah dan malapetaka? Apakah kita tidak takut? Kalau Allah timpakan azab, bisa jadi kita juga kena. Karena dekat-dekat dia dan nggak menegur, diam saja. Allah ingatkan ini di surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Maksudnya gimana? Orang baik pun akan kena. Kenapa mereka kena? Karena mereka diam saja. Makanya kata sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la tadkhulu 'alal musyrikin fi kanaisihim wa ma'abidihim fa inna sukhta tanzilu 'alaihim. Janganlah kamu mendatangi orang-orang musyrik di gereja-gereja mereka atau tempat-tempat ibadah mereka, karena kemurkaan Allah akan turun kepada mereka. Ini kata sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tidak boleh jemaah sekalian kita mendatangi
tempat ibadah kaum musyrikin kecuali untuk satu tujuan, untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah dibenarkan jika kita berwisata ke candi seperti ke Candi Borobudur dan Prambanan karena ada niat ke sana saat mengantar anak serah terima santri kepada pihak Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo di bulan Juli nanti? Syukran jazakallahu khairan bimbingannya. Barakallahu fiik. Ya akhi, jauh lebih bermanfaat Anda membawa anak Anda wisata kuliner daripada ke Candi Borobudur dan yang semisal dengannya. Anda bawa dia wisata kuliner, ya, makan yang halal, makan bakso, makan sate, berikan pakaian, dan itu jauh lebih bermanfaat. Yang kedua, para ulama menyebutkan secara umum adalah tidak boleh berwisata ke tempat-tempat yang di situ Allah Jalla wa'ala dimaksiati dan terkhusus dengan syirik. Karena di antara bentuk konsekuensi, di antara konsekuensi tauhid adalah al-bara'atu minasyirki wa ahlih. Berlepas diri, menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Oleh karena Nabi Ibrahim menyatakan, innani bara'um mimma ta'malun. Aku berlepas diri dari perbuatan kalian, yaitu syirik yang dilakukan oleh ayahanda beliau dan kaumnya. Jangan kita justru mendatangi tempat-tempat yang di sana Allah Jalla wa'ala disekutukan secara nyata dan jelas-jelas Allah Jalla wa'ala disekutukan tempat tersebut. Ini bisa bermasalah iman kita. Bagaimana kita mengatakan diri kita mentauhidkan Allah dan benci syirik, sementara kita justru mendatangi tempat-tempat syirik. Dan kita tidak harus mendatanginya. Nah, hanya sekadar wisata. Nah, dan ini dapat membahayakan iman seseorang karena hati manusia itu lemah dan dia akan mudah terpukau dengan sesuatu yang sering ia lihat. Dan di antara akibat buruk dalam hal ini adalah dia tidak lagi risih dengan pemandangan kesyirikan. Kenapa? Karena dia sudah sering melihatnya. Sensitivitasnya semakin berkurang, bahkan telah hilang dengan kesyirikan karena dia terlalu sering melihatnya dan berada di tengah-tengahnya. Nah, sementara kita akan risih dengan pemandangan zina, homo, lalu kenapa kita tidak risih dengan pemandangan syirik, di mana dosa syirik jauh lebih kejam, jauh lebih buruk dan jauh lebih dibenci oleh Allah Jalla wa'ala daripada dosa zina, homo dan dosa-dosa maksiat lainnya yang masih di bawah syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, akan tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik walaupun mereka mati belum sempat bertobat darinya bagi siapa yang Allah Jalla wa'ala kehendaki. Nah, kalau bicara ke tempat kesyirikan, kalau antum berangkat ke candi, apa yang antum lihat di sana? Apakah di sana antum akan mengingkari kemungkaran? Atau antum akan takjub dan heran dengan arca-arca yang ada di sana, dengan berhala-berhala yang ada di sana, yang seharusnya kita benci. Kenapa? Karena mereka menuhankan batu-batu. Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat ana kepada setiap muslim, ya kalau engkau muslim, kita tuh kata Nabi SAW, kalau melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Nggak mampu dengan tangan, dengan lisanmu. Nggak mampu dengan lisanmu, dengan hatimu. Dengan hatimu. Dan mengingkari dengan hati, konsekuensinya adalah meninggalkan tempat kemungkaran itu. Kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa mengingkari, kita tidak bisa merubah di sana. Konsekuensinya kau tinggalkan tempat tersebut. Gimana sekarang kau berangkat ke candi-candi? Rasulullah SAW berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib, jangan pernah engkau melihat berhala kecuali engkau hancurkan. Jangan pernah kau melihat kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Ini untuk orang yang memiliki kekuasaan. Jangan antum dengar ini akhirnya
Antum berangkat ngancurin candi ya. Oh ini katanya Ustaz suruh hancurin. Subhanallah. Itu buat orang yang memiliki kekuasaan. Buktinya apa? Nabi SAW selama 13 tahun di kota Mekah, di Ka'bah itu ada 360 berhala. Tidak ada satupun yang dihancurkan sama Nabi Muhammad SAW. Beliau mengingkari kemungkaran dengan lisannya. Diajak orang-orang kepada Islam. Dijelaskan tentang kesesatan berhala-berhala ini. Tapi dengan tangan beliau tidak menghancurkannya. Ketika tahun ke-6, tahun ke-7 Hijriah, Nabi SAW umroh. Tapi kota Mekah di bawah kekuasaan orang musyrik. Nabi berada di kota Madinah. Ada perdamaian genjatan senjata sehingga para sahabat boleh umroh. Nabi berangkat umroh nih. Tahun ke-7 Hijriah. Mereka umroh, mereka tawaf di Ka'bah ada 360 berhala. Tidak ada sahabat yang tahu-tahu ngambil satu patung dibuang gitu. Nggak ada. Ini makanya perlu fikih amar ma'ruf nahi munkar. Ketika tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah karena mereka berkhianat, menyelisihi perjanjian dan perdamaian, itu Nabi SAW masuk sebagai penguasa. Sehingga berhala-berhala itu dihilangkan dari kota Mekah, dihilangkan dari Ka'bah. Maka bicara ketika antum berangkat ke candi, untuk apa antum? Untuk mengingkarinya atau untuk bersenang-senang? Maka ini yang perlu dilihat. Nggak boleh kita ziarah ke tempat-tempat seperti itu, ke tempat-tempat kemaksiatan. Kalau antum bicara, boleh nggak Ustadz, ana ziarah ke tempat pelacur Ustadz? Ana cuma mau lihat-lihat ya. Mamanya di Jakarta di mana tuh? Ya bang. Naudzubillah. Kalau dulu di Surabaya ada namanya Doli, udah habis sekarang alhamdulillah. Katanya kayak gitu. Boleh nggak antum? Nggak boleh, jangan. Nanti antum terpengaruh nanti ke sana. Iya. Dosa zina sama dosa syirik ini lebih besar mana? Kalau bicara zina aja, antum akan selamatkan keluarga antum. Jangan nak, jangan. Jangan berangkat ke tempat itu. Oh cuma sekedar ingin tahu, jangan. Nanti terpengaruh, nanti kepingin jadinya. Terus gimana sekarang dengan berhala-berhala yang Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah selamatkan aku dan anak keturunanku jangan sampai menyembah berhala-berhala itu. Jangan sampai akhirnya kita ini terletak di hati, oh ini dewa ini ya, oh ini dewa ini ya. Padahal semua itu adalah kedustaan kepada Allah SWT. Dan kita dilarang untuk menghina sesembahan-sesembahan orang musyrikin. Padahal sesembahan-sesembahan itu sesembahan-sesembahan yang sesat. Karena ditakutkan mereka akan menghina Allah SWT. Maka kita, ya nggak perlu kita menghina Tuhan-Tuhan mereka, tapi kita mengingkari sesembahan mereka. Ini berkaitan dengan ziarah ke tempat-tempat seperti itu.